Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu, di mana kami diberi kesempatan untuk berkumpul dan menyembah dan beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang akan dibicarakan kepada kami semua. Kami memohon Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami Tuhan, supaya apa yang kami akan dengar, khususnya dari buku Yoel, akan menjadi satu pengajaran penting untuk kami membuat persiapan untuk menanti hari datangnya Tuhan Yesus yang kali kedua. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya masih ingat di mana sejak saya dilahirkan sampai sekarang ya, saya telah meminta pindah rumah sebanyak sekurang-kurangnya 13 kali. Dari Tawau ke KL, KL ke Indonesia, lepas tu dari Indonesia ke KK, dan sampainya sekarang yang berada di sini di Church of Good Samaritan. Itu setelah sekurang-kurangnya 13 kali saya pindah rumah. Rumah-rumah yang dipindah, yang saya pernah tinggal, ada yang rumah yang kecil, ada rumah yang besar, ada rumah berupa seperti koridor begitu, satu lorong saja. Ada yang rumah di mana terpaksa berkongsi dengan 3 keluarga yang lain, dan juga adanya rumah yang sangat mewah seperti sekarang. Rumah ni di Church of Good Samaritan luar biasa. Kalau berbanding dengan rumah yang dulu saya berada di Indonesia, kalau berbanding di sini ini lebih selesa. Apapun, saya perasan ada satu faktor yang sangat penting di mana saya dapat menyesuaikan diri dengan cepat, bukannya sebab ada kedai-kedai di persekitaran, bukannya kemudahan pengangkutan, ataupun ada banyak barang-barang di rumah, mungkin ada peti sejuk, ada mesin cuci, ada aircon, ada TV, apapun, itu adalah yang bukan paling penting. Sebab yang utama membuat saya dapat menyesuaikan diri dengan cepat di tempat itu dan tinggal dengan selesa adalah hadirat Tuhan. Ya, itu yang saya perasan. Walaupun 13 kali saya telah pindah rumah, tapi yang paling penting adalah hadirat Tuhan. Dan oleh sebab itu hari ini kita akan melihat di sini dengan tajuk tinggal dalam Tuhan. Ya, itu adalah di mana kita akan mengakhiri buku Yoel. Tapi di sini sekali lagi sebagai satu kesimpulan ataupun kita untuk tahu apa yang terjadi di fasa 1, 2 dan 3 yang seperti yang kita bicarakan minggu lalu, di mana kita lihat ada bencananya yang dibawa oleh pelalang, dan lepas tu adanya serangan daripada Assyria yang Asyur ya, yang akhirnya melihat bahawa mereka ini dalam keadaan yang sengsara. Tapi Tuhan memberi jalan keluar. Seperti yang kita dengar firman Tuhan minggu lalu. Tuhan memberi jalan keluar kepada kita supaya kita dapat patahkan hati ini dan kembali kepada Tuhan. Itu yang jalan keluar. Dari sana kita akan menyusul melihat sesuatu di mana janjinya pemulihan. Di salah satu ayat yang saya paling gemari dan saya lihat kuasa daripada ayat ini adalah di fasa 2 ayat 25. Ya. Di sana dikatakan Yoel fasa 2 ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh pelalang pindahan, pelalang pelompat, pelalang pelahap dan pelalang pengerip, tenteraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Okey. Ini bermaksud apa yang telah dimakan oleh pelalang-pelalang ini akan dipulihkan, akan dikembalikan. English adalah I will repay you for the years that the locusts have eaten. Ini ayat-ayatnya yang telah menolong saya dan membuat saya percaya di mana ayat ini dapat mendorong bagi mereka yang terutamanya telah mengalami bencana seperti begini. Saya masih ingat waktu itu saya pergi membuat lawatan ke atas seorang pastor yang di mana dia menghidap penyakit parah di bahagian hati ya, di mana liver ya. Jadi ini adalah satu keadaan di mana membuat dia sangat
takut untuk pergi buat pembedahan. Sebab orang bilang itu tempat yang paling bahaya, banyak selalu darah di sana. Kalau salah potong tu, salah bedah, dia akan mati. Jadi dia akan takut mau pergi. Dari sana sebelum lawatan, sebelum sampai ke tempatnya, saya berdoa dan Tuhan telah memimpin saya ke ayat ini. Saya akan kembalikan, saya akan memulihkan bagi semua yang telah pelalang makan itu. Jadi saya ambil ayat ini, berdoa untuk dia. Dan itu menjadi tolongan kepada dia. Dan lepas tu, dia ambil keputusan untuk buat pembedahan. Dan pembedahan itu berjaya dan dia dipulihkan. Dan akhir tu, lepas tu baru saya tahu bahawa liver ini, hati, liver ini di mana dia kalau masih ada 1/3, walaupun telah dibedah, yang sekurang-kurangnya ada 1/3 yang tinggal, dia akan tumbuh kembali. Satu-satunya organ di mana ia dapat tumbuh kembali. Jadi sana saya percaya, ini firman Tuhan. Menjadi saya dorongan kepada saya. Itulah saya suka ayat ini. Bahawa pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan lepas tu ada satu lagi pemulihan di mana waktu itu adalah curahan Roh Kudus. Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 32. Di mana waktu hari itu rohnya akan dicurahkan kepada semua manusia. Baik yang tua, yang muda, yang hamba kah, laki kah, perempuan, semuanya akan menerima Roh Kudus itu. Curahan ini masih terjadi. Bukan sejak waktu itu, di jemaat pertama sampai hari ini juga. Itu yang janji daripada Tuhan. Luar biasa. Apa yang terjadi bencana sebelum itu, akhirnya kita akan menghadap satu pemulihan, kebangkitan, satunya tempat yang baru, hidup yang baru yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu adalah di fasa 1 dan fasa yang kedua. Dan fasa yang ketiga adalah tentang penghakiman. Ini penghakiman yang akan Tuhan panggil seluruh bangsa berhimpun bersama-sama dan penghakiman akan dilaksanakan di Matius pasal 25 ayat 31. Di sini mengatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada yang seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ada satu penghakiman, ada satu berbisahan di sana, di mana dia akan memisahkan domba dan juga kambing. Apa yang terjadi kepada Yoel itu juga dinubuatkan di Matius. Saya percaya ia akan terjadi waktunya Yesus kembali. Jadi ini adalah yang akan berlangsung ataupun yang akan terjadi waktunya hari Yesus kembali lagi. Jadi untuk kita sangat penting bagi kita untuk membuat persiapan yang perlu dari sekarang hinggalah kita berjumpa dengan Yesus sekali lagi. Amin. Sebab hari ini kita akan melihat 3 poin ini yang saya percaya akan membuat dorongan dan menjadikan satu ajaran kepada kami macam mana kita menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan Yesus nanti. Amin. Yang pertama adalah kota suci Allah untuk umatnya yang suci. Amin. Ayat 17, di Yoel pasal 3 ayat 17. Maka kamu akan mengetahui bahawa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Di mana ini mengatakan bahawa Yerusalem ini tidak akan diserang lagi, tidak akan ditakluki lagi. Walaupun sekarang kita lihat banyak peperangan ataupun konspirasi yang cuba menjatuhkan Israel, tapi tidak percaya negara yang kecil itu masih berdiri teguh di dalam lingkungan yang penuh dengan serangan, penuh dengan konflik di tanah itu. Jadi di sini kita mau lihat bahawa Tuhan telah mengatakan dia akan diam di Sion, satu tempatnya yang akan menjadi kota yang suci
bagi Allah. Sebab Allah yang kudus kan, Allah adalah suci, di mana pastinya tempat yang dia tinggal harusnya kota yang suci. Ya, Mazmur 69 ayat 35 hingga 36, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangunkan kota-kota Yehuda supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Kita tidak akan masuk dalam pembahasan di manakah kota suci itu. Banyak arkeologi, orang buat penyelidikan di mana, oh ini tempatnya, itu bilang bukan ini tempatnya, gunung itu, bukit ini dan sebagainya. Nah, yang tempatnya kita tidak tahu. Yang pasti di sini adalah ada satu tempat kota yang suci di mana Allah akan berada di sana. Dan untuk siapa itu yang penting? Siapa yang layak? Siapa yang akan tinggal di tempat itu? Adalah umatnya yang suci. Katakan sama-sama, umatnya yang suci. Amin. Ya. Di Yesaya pasal 4 ayat 2 hingga 6, pada waktu itu tunas yang ditumpukan Tuhan akan menjadi kebermayan dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tinggal di Sion dan tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercacat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadir dan membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ sekumpah awan pada waktu siang, sekumpah asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pontok tempat bermaun dia pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut pada hujan. Ini adalah satu janji bagi orang yang kudus, orang yang suci, adalah orang yang akan layak tinggal di tempat itu. Apa maksud suci, apa maksud kudus, kita tahu. Diasingkan. Mereka ini tidak dicemari, tidak ikut caranya dunia. Mereka ini bukannya sebab dipanggil, orang bilang saint, orang kudus. Bukan sebab namanya, bukan sebab dia memakai salib, bukannya sebab dia memakai jubah seperti badri, jubah badri itu menjadikan dia kudus. Sama juga kalau di gereja, adakah meja jamuan kudus, itu kudus, ataupun tempat, ataupun bahan-bahan benda-benda yang lain di gereja harusnya kudus. Kita bilang ada air suci. Semua ini tidak akan kudus, tidak akan suci kalau orangnya yang tidak suci di sana. Apa yang membuat benda-benda ini, bahan-bahan ini kelihatan suci adalah orang yang suci. Amin. Bayangkan ada meja jamuan kudus, tapi orang yang melaksanakan ataupun merayakan jamuan kudus itu tidak kudus. Sama saja bohong, orang bilang. Jadi saya percaya gereja bermaksud adalah hadirat Tuhan campur dengan orang yang kudus. Hari ini hadirat Tuhan itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah adakah umatnya suci ataupun cukup suci untuk tinggal di kota suci itu. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 14 hingga 16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sama-sama, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab Allah kudus, kita harus kudus. Ada apa? Apakah biawai standar kudus itu? Tidak ada orang akan capai. Kita mengatakan kalau satu kebaikan, perbuatan yang baik tidak lakukan, kita juga berdosa. Cuba kita hitung berapa dosa yang kita lakukan tiap-tiap hari. Jangan bilang yang baik tidak buat, apalagi yang sudah salah kita buat. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Tapi kita telah diberi kuasa
diberi Roh Kudus, Roh Kudus telah curahkan kepada kami, yang di mana kita ini yang harus menghasilkan buah Roh Kudus. Hidup ni harusnya menjalani sesuatu yang berkenan kepada pimpinan Roh Kudus. Kita mengatakan kita harus ikut langkahnya Roh Kudus. Di mana Roh Kudus pergi, kita pergi. Kita sentiasa menjaga diri di mana dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita akan menghadap ke satu kesempurnaan. Sekarang belum, tapi ini persiapannya, supaya sampai waktu itu kita akan layak menjadi umat yang suci, yang akan tinggal di kota suci itu. Amin. Saya masih ingat dulu di Pengakap, setiap hari Sabtu kita berhimpun di sekolah, dan waktu Jumaat lah saya akan pastikan semua uniform saya itu dalam keadaan yang cantik, ya. Tali pinggang tu harus kosok sampai dia silau. Kasut juga harus kosok dia sampai kau boleh nampak mukamu begitu, ya. Baju uniform tu dikosok dengan baik-baik. Rencana semua tu, songkok yang saya ada, topi tu, super songkok tu, pastikan dalam keadaan yang baik. Yang rencana di atas tu, kalau kau ngam-ngam sudutnya di matahari itu, dia akan bersilau tu. Itu barulah kita boleh ikut perhimpunan itu. Kalau tidak, kita akan disuruh pungut sampah, cuci longkang, parit dan sebagainya. Kita tidak boleh mengikuti perhimpunan waktu itu. Itu pun hanya satu kali setiap minggu, hari Sabtu itu. Ingat satu lagi satu kali di kemah, waktu perkemahan kita pun juga sebelum makan sarapan pagi, mau masak tu, sebelum semuanya, kita harus berhimpun dan berkumpul, memastikan baju semua dilipat dengan baik, tempat tinggal, tempat tidur semuanya dalam keadaan yang tersusun, dan bahan-bahan dapur harus dicuci dengan baik. Salah satu anggota dia tidak ambil berat tentang ini. Dia bilang, tak apalah, kan dibawa kuali itu pasti kotor lah. Ini pun sikit, tak apalah. Dia tidak mencuci dengan baik-baik. Akhirnya pemimpin kami kedapatan ada kekotoran sikit pun, semua anggota di kemah itu dihukum. Sampainya hampir kita tidak boleh makan sarapan pagi sudah. Sebab satu kekotoran. Bayangkan hari ini, saya percaya piawai dan standardnya Tuhan lebih jauh daripada itu. Tuhan mau kita suci sebab Dia adalah suci. Dia tidak akan menerima satu kecelaan. Jadi kita harus meminta Tuhan tolong kita pada waktu ini, sampainya Yesus datang, kita akan sentiasa mau mengerjakan sesuatu bukannya dari hawa nafsu, bukannya duniawi, tapi apa yang datang daripada Roh Kudus. Amin. Adakah kita siap dan layak menjadi umat yang suci, tinggal di kota yang suci? Itunya soalan kita untuk kita sama-sama renungkan. Kalau belum ada, pastikan kita akan bangkit, patahkan hati ini dan kembali kepada Tuhan. Amin. Yang kedua adalah tanah yang dipulihkan Allah untuk orang yang ditebusnya. Ini salah satu lagi janji daripada Tuhan di ayat 18 hingga 19. Pada waktu itu akan terjadi bahawa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air yang akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sungai sepi, Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh kerana mereka telah menumpahkan tanah yang tidak bersalah di tanah itu. Lihat, ada satu perbezaan. Edom, Egypt macam mana mewah, macam mana hebat, mereka akan hilang semuanya ini. Tapi tempatnya Tuhan, tanah itu akan dipulihkan. Dan dipulihkan kepada apa yang orang bilang ori, yang asli itu, yang pernah dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang penuh dengan susu dan juga madu. Sekarang ini akan dipulihkan. Dia tidak, kita tahu Yerusalem sekarang adalah berada di bukit,
Dia tidak berdekatan dengan air ataupun sumber air. Tidak seperti Roma berada di Tiber, Niniwe berada di Tigris, Babylon berada di Euphrates, dan juga Mesir berada di sungai Nil. Semua itu sebab sungai yang besar itu mereka ada sumber yang kuat, yang sentiasa menjadi satu tarikan, dan juga orang buat perdagangan di sana. Banyak hal, banyak yang terjadi di sana. Tidak seperti Yerusalem. Tapi waktunya Yesus, waktunya Tuhan memulihkan tempat itu. Di sini mengatakan seperti di Zakaria, di Zakaria pasal 14 ayat yang ke-8. Zakaria pasal 14 ayat ke-8, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, itu laut mati, dan juga setengah lagi mengalir ke laut barat, itu laut Mediterranean. Hari itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. Luar biasa. Macam mana Yerusalem ada air yang hidup itu? Ya, sekarang kalau kau berada di Yerusalem, di kota Daud, masih ada satu air yang sedang masih mengalir. Orang bilang tidak ada lumut tu. Sampai hari ini air itu masih jernih dan bersih. Dia masih mengalir, dia tidak akan mati. Dan air ini kita boleh lihat waktu Tuhan memulihkan tanah yang tidak sepatutnya ada air yang mengalir, apalagi ke laut timur dan laut barat itu. Tapi pemulihan Tuhan, dia memastikan biar yang kontang akan dibasahi, yang sudah hilang akan dikembalikan. Itu dia janji Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang yang ditebusnya. Yesaya pasal 51 ayat 3, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala runtuhannya. Dia akan membuat padang gurunnya seperti tanah Eden, dan padang pelantalannya seperti tanah taman Tuhan. Di situ tempat kekiriangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Setiap kali pemulihan terjadi seperti waktu mereka dibuang negeri dan kembali, mereka telah membina kembali bait Allah dan juga tembok. Lepas tu mereka ada dedikasi, mereka naikkan syukuran, mereka naikkan pujian sampai Alkitab katakan sampai tempat yang jauh pun masih dengar. Mereka penuh dengan sukacita sebab dikembalikan kota yang pernah dimusnahkan itu. Sama juga hari ini, kita tidak melihat secara fizikal, tapi kita juga mau melihat apa yang akan terjadi secara rohani itu. Semua ini Tuhan akan pulihkan. Kita akan masuk dan tinggal di tempatnya seperti ini, yang ada susu, ada air, ada yang anggur di sana. Luar biasa. Tapi kita harus tahu siapa yang akan layak di sana adalah umat yang ditebusnya. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 hingga 13. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dia tu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, unsur-unsur dunia akan hancur kerana nyalanya. Tetapi dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di antara tempat yang terdapat kebenaran. Amin. Ada bumi, ada langit yang baru, new heaven and new earth. Luar biasa. Tuhan memulihkan. Jadi tanggungjawab kita waktu ini adalah buat persiapannya. Kita tidak harusnya hancurkan bumi ini, tapi kita harus lihat bahawa ini adalah satu gambaran apa yang terjadi nanti. Apa yang terjadi dalam langit dan bumi yang baru pasti ribu, juta kali ganda daripada apa yang kita ada sekarang. Tapi kalau kita yang pergi menghancurkan bumi ini, susahlah. Walaupun macam mana dipulihkan seperti di sejarah, orang berdosa, orang berontak, akhirnya walaupun ada tanah yang penuh dengan susu dan juga madu, akhirnya mereka dibuang negeri. Salah satu sebab adalah mereka mengeksploitasikan tanah itu. Sampainya Tuhan mau tanah itu direhatkan sepanjang 70 tahun di sana. Jadi di semua yang terjadi di sini menjadi satu peringatan kepada kita. Tanah yang akan dipulihkan oleh Tuhan adalah untuk orang yang ditebusnya. Kalau ada orang yang ditebusnya, pastikan kita bertanggungjawab macam mana memelihara pemulihan ini. Amin.
Wahyu 21 ayat 1 hingga 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama yang telah berlalu, dari laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari syurga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandang untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka, dan dia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, dan maut tidak ada akan lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau tukar cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, kerana segala perkata ini adalah tepat dan benar. Ini adalah daripada Tuhan, yang dimana kita lihat apa yang akan terjadi waktu itu. Satu tempat tanah yang akan dipulihkan untuk kita tinggal di sana. Jadi kita harus pastikan dari sini persiapan kita adalah kita layak nanti dalam tempat yang disediakan itu. Amin. Kita sudah melihat bahwa kota yang suci untuk umat yang suci, tanah yang dipulihkan untuk umat yang ditebusnya. Yang terakhir, kita akan lihat tempat keadilan Allah untuk orang pilihannya. Okay. Yoel pasal 3 ayat 20. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Kata yang sama-sama, Tuhan tetap diam di Sion. Amin. Okay. Sekali lagi, bukannya kita pergi lihat dan cari di mana tempat kediaman itu, ataupun berapa besar tempat kediaman itu. Yang penting adalah kita pastikan adakah kita ini orang pilihannya. Ya, Yehezkiel pasal 48 ayat ke-5, 35. Jadi keliling kota itu adalah 18,000 hasta. Itu ukurannya lah dalam visi itu. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Saya berharap di mana satu hari kita boleh simpan satu papan iklan di luar, untuk bukan mempaparkan tentang event ataupun acara Christmas ataupun acara-acara yang lain, tapi satu iklan, papan iklan yang mengatakan Tuhan hadir di situ, ataupun Tuhan hadir di sini. Ramai orang di luar dia melihat tempatnya gereja adalah tempat yang suci, di mana Allah berada di sana. Memang kita percaya Allah adalah dia maha hadir, tapi gereja, adakah kita dapat mempaparkan itu sebagai satu beristiharan kepada dunia ini? Waktu orang melimpas gereja ini, orang tahu, Tuhan hadir di sana. Hadirat Tuhan penting, tapi adalah umatnya di sana. Adakah umat-umat yang berada di sana itu umat pilihannya? Yesus sentiasa mengatakan, dalam peupamaannya, ikan yang ditangkap bukan semuanya akan dimasukkan. Yang tidak baik akan dibuang kembali. Yang dia simpan adalah ikan yang baik. Ya, kita juga melihat bahwa ada dua jalan, satu jalan yang lebar, satu jalan yang akan sempit. Ada dua pintu, satu pintu yang besar, satu pintu yang kecil. Jadi kita harus pastikan di manakah kita berada. Jangan salah jalan. Tidak maksud waktu kita percaya Yesus kita ada di sana. Ya, memang itu yang dijanjikan, tapi kadang-kadang manusia yang sendiri memilih jalan yang lain. Ada seorang anak waktu di sekolah minggu, dia semuanya cikgu, dia bertanya semua anak-anak di sekolah minggu itu. Dia gunakan gambar tentang jamuan yang menjelang Christmas, menjelang Yesus dikhianati. Itunya, gambar itu. Dia tanya, apa yang kamu belajar dari gambar ini? Salah satu anak dia berdiri, dia bilang, Yesus mengata pastikan
kita harus pastikan diri berada di sebelah sana, bukan di sini. Maksudnya kita harus pastikan kita ni berada di sebelahnya Yesus, bukannya di luar sini. Jadi hari ini soalannya, adakah kita ni orang yang dipilih? Adakah kita berada di sebelah ataupun kawasan ataupun jalan yang Tuhan sediakan itu? Jangan sesat, sebab akhirnya kita mau tahu jalan yang menuju ke kekekalan. Apa yang kita terima sekarang, percaya, adalah permulaan. Ia akan membawa kita ke kesempurnaan sampainya kita berjumpa dengan Yesus nanti. Itunya umat yang dipilih. Kita umat rajani yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Yesus sendiri pun katakan, yang dipanggil banyak, tapi yang dipilih itu sikit. Jadi adakah kita dalam golongan itu? Supaya kita tahu, kita ada satu kepastian, kita akan berada di tempat kediaman Allah. Matius pasal 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang kerana namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapa, ibunya, anak-anak dan ladangnya akan menerima kembali 100 lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Satunya janji daripada Tuhan, apa yang akan terjadi pada waktu itu. Yang di mana bagi kita, kalau kita yang ikut Tuhan, pastinya kita akan berada di sana. Amin. Ini bukan sesuatu yang senang. Memang kita mungkin terjatuh dalam cobaan, tapi Tuhan mau kita tahu yang isunya adapun satu kenyataan di mana dia akan tinggal, dia akan hadir seperti sekarang di Adventus Immanuel. Tuhan memang akan berserta dengan kita. Tapi adakah kita memilih untuk berada dalam hadirat itu? Itu sangat penting, saudara-saudari. Jangan kita sesat. Jangan kita sesat lagi. Pastikan kita berada di tempat itu dan sentiasa mengikut Tuhan Yesus. Ini adalah satu hidup yang harusnya terjadi kepada kita, umat yang suci, umat yang ditebus, umat yang telah dipilih. Supaya kita memastikan diri akan berada di hadirat Tuhan itu. Banyak orang sekarang telah menceritakan tentang hari kiamat. Ubat yang disediakan untuk COVID ini, orang bilang, oh itu macam ada Lucifer, ataupun lupa sudah macam mana eja itu. Ada nombornya 666. Jadi mau makankah tidak? Ini bukan sesuatu yang baru. Dari sejak dulu, berabad-abad yang dahulu, orang telah berubat bahawa ini hari kiamat, hari kiamat, ada sesuatu terjadi, ini hari kiamat, ini hari kiamat. Yang saya boleh katakan tanda-tandanya makin parah, makin serius, tapi kenyataannya tidak dapat dielak ataupun tidak boleh diubah adalah hari kiamat pasti akan datang. Yesus akan datang kembali. Dan soalnya di sini bukannya kita dengar semua itu kita takut. Jangan takut. Katakan kepada kiri kanan kamu, jangan takut. Sebab kita ada Yesus. Kalau kita tahu, kita percaya Yesus, kita telah hidup satu hidup yang suci dan sentiasa kita tahu kita ini ditebus, melakukan satu kehidupan yang bergambarkan bahawa kita orang ini orang yang ditebus dan juga kita sentiasa berada di golongannya di mana Tuhan akan memilih. Ini umat pilihannya. Kita pastikan semua ini terjadi. Pastinya kita tidak perlu takut. Walaupun Yesus datang nanti, saya tidak takut. Saya tidak takut. Sebab kita semua ini harusnya telah bersiap menghadap hari itu. Jadi pagi mungkin yang belum lagi bermulalah sekarang. Supayanya dianya tidak akan terlambat lagi. Buku Yoel telah mengatakan apa yang akan terjadi di dulu dan apa yang akan terjadi perhakimannya pada waktu yang akan datang. Tapi di antara ini, dia telah mengatakan
Tuhan menyediakan satu jalan keluar bagi kita. Yang di mana kalau kita ikut jalan itu, ikut cara itu, pastinya walaupun macam mana yang terjadi, pemulihan, satunya penebusan akan terjadi kepada umatnya, dan di mana umatnya sekali lagi akan menikmati dan tinggal di hadirat Tuhan. Amin. Tuhan sentiasa berada di sini dan Dia menjemput kita supaya kita dapat kembali ke jalan itu yang menuju ke kegagalan. Jadi biar Adventus ini menjadi satu musimnya bagi amaran, peringatan untuk kita semua. Amin. Jangan risau sebab sekarangnya kita mau meminta pertolongan daripada Tuhan dan kasih karunia-Nya supaya kita dapat melakukannya dan kita dapat tinggal di dalam hadirat-Nya satu hari nanti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu yang telah membawa kami dalam pengajarannya Buku Yoel, yang menjadi satu peringatan bagi kami semua supaya kami sentiasa harus berada di hadirat Tuhan, supaya nanti waktunya Yesus datang kembali, kami tahu agar kami sudah siap untuk menghadap Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini Tuhan, berkati kami supaya iman kami kuat untuk mengaplikasikan segala pengajaran, segala firman-Mu, kebenaran-Mu yang telah dituliskan dan disampaikan kepada kami melalui Buku Yoel. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.